10 hal tentang pria yang kebanyakan wanita tidak tahu. Suami Anda ingin bicara tentang fakta, sementara Anda ingin bicara tentang perasaan. Dia selalu meminta bantuan untuk diambilkan minuman, dan jarang minta maaf. Ini memang menjengkelkan. Tapi Rosie King menganjurkan, jangan buru-buru menyalahkan pria Anda. Karena hal ini sudah menjadi kepribadian ketika ia dilahirkan di dunia. 1. Hambatan emosional. Pria biasanya sulit untuk mengungkapkan perasaannya. Terkadang, ini membuat Anda merasa menganggapnya sebagai keras kepala atau sengaja menutup diri. Ini adalah salah satu perbedaan antara pria dan wanita. Khususnya pada bagian otak. Otak manusia terbagi atas dua bagian. Otak wanita mempunyai tampungan emosional baik pada otak sebelah kanan maupun kiri. Pusat emosional ini berhubungan erat dengan pusat komunikasi otak. Maka, bagi wanita, menyatakan perasaan sama mudahnya seperti bernapas. Pada pria, muatan emosionalnya terletak pada otak sebelah kiri dan kemampuan mengungkap perasaan dalam kata-kata terletak di sebelah kanan. Di antara ini terbentang jarak yang cukup jauh. 2. Dorongan seksual yang kuat. Dorongan seks antara pria dan wanita tidak jauh berbeda, baik dalam kualitas maupun kuantitas. Perbedaannya, dorongan seks pada pria lebih menggebu, lebih sulit untuk dialihkan, dan lebih tertuju pada hubungan badan serta orgasme ketimbang wanita. Testosteron dalam darah pria lebih banyak daripada wanita. Akibatnya, dorongan seks pada wanita jauh lebih mudah untuk dipadamkan. Pertengkaran kecil saja dapat membuat wanita menurunkan dorongan seksnya. Sementara pada pria, pertengkaran besar pun tidak akan mampu untuk memadamkan dorongan seksnya. 3. Menang dalam segalanya. Bicara tentang testosteron, pria yang sukses dalam hidupnya memproduksi testosteron lebih banyak. Tidak peduli apakah dia berhasil mengambil alih perusahaan raksasa atau hanya sekedar memenangkan pertandingan tenis dalam skala kecil, hormon prianya langsung meningkat. Menang dalam permainan catur saja dapat meningkatkan hormonnya. Sebaliknya, jika kalah hormonnya langsung menurun. 4. Pagi hari. Sudah bukan rahasia, pria menyukai hubungan badan pada pagi hari. Sementara Anda sebagai istrinya, yang terpikir justru menyiapkan sarapan. Atau segera ingin berangkat ke tempat kerja. Penyebabnya, tentu saja hormon testosteron tersebut. Testosteron pria mencapai puncaknya di pagi hari. 5. Langsungkah? Oh. Sebagai seorang istri, mungkin Anda merasa heran, kenapa begitu selesai berhubungan badan? Suami Anda langsung tidur, meninggalkan Anda sendirian. Mungkin Anda menganggapnya egois atau tidak mempunyai perasaan. Sebenarnya tidaklah begitu. Ini sudah termasuk kepribadian yang dia bawa sejak dilahirkan di dunia. Yaitu hormon yang disebut endorfin, hormon pemicu rasa senang. Antara 20 hingga 30 detik setelah orgasme, otak mengeluarkan sejumlah endorfin ke dalam darah pria. Ini membuat pria tidak mampu menahan rasa kantuk yang menyerangnya. Pada wanita, pelepasan hormon endorfin jauh lebih lambat, tidak peduli ia mencapai orgasme atau tidak. Mungkin setelah 5 hingga 20 menit, dia baru akan merasakan pengaruh yang sama. 6. Tidak ada kata maaf. Pada umumnya, pria jarang sekali untuk meminta maaf. Mereka akan meminta maaf jika benar-benar sudah terdesak. Kebanyakan pria lebih suka mencari yang mampu ia salahkan sebelum ia mempertanggungjawabkan suatu masalah. Hal ini menyangkut status. Permintaan maaf membuat mereka merasa derajatnya turun setingkat. Karena itu, mereka akan mencoba untuk melewati hal yang satu ini. Sebaliknya, wanita selalu meminta maaf,
meski hal itu bukan kesalahannya. 7. Telepon singkat. Umumnya, pria bicara di telepon paling lama hanya 6 menit. Sementara wanita bisa menelpon 3 kali lebih banyak dan rata-rata mencapai sekitar 20 menit. Bagi pria, telepon adalah alat untuk mengirim pesan, bukan sebagai alat untuk berbincang-bincang. 8. Mesin fakta. Perhatikan suami Anda yang sedang membaca koran. Lembaran koran dibacanya dari halaman pertama hingga terakhir. Setelah itu, dia masih betah menonton siaran berita di televisi dari awal hingga akhir. Mengapa? Penyebabnya adalah jika wanita membicarakan orang dan perasaan, pria membicarakan fakta, dari fakta politik, fakta ekonomi, fakta olahraga, atau fakta apa saja. Jika ia tidak punya fakta, ia tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan sesama pria. Itu sebabnya mereka pantas disebut mesin fakta. 9. Tidak bisa mencari barang. Pria dapat melihat lebih baik di tempat terang ketimbang wanita, tapi pandangannya lebih sempit dan dalam. Wanita dapat dengan mudah menangkap gambar besar hanya dengan sedikit melirik. Sementara pria harus menelusuri benda satu persatu untuk menemukan benda yang dicarinya. Selain itu, wanita tentu lebih mudah menemukannya karena mereka yang menempatkannya. 10. Gangguan pendengaran. Bayi Anda menangis di tengah malam, tapi suami Anda tetap tertidur. Telepon berdering panjang, tapi dia tidak juga mengangkatnya. Anda mungkin berpikir, suami Anda mungkin mengalami gangguan pendengaran. Padahal sebenarnya tidak demikian. Sejak dilahirkan, pendengaran pria memang kurang tajam dibanding wanita. Tapi, ada satu hal yang dapat ditangkapnya dengan jelas, yaitu jika diminta untuk membedakan suara binatang. Oleh sebab itu, Anda tidak perlu cemas. Jika suatu malam tiba-tiba ada suara harimau berada di dalam rumah, suami Anda pasti akan segera mengetahuinya.